Mungkin jemaat itu belum dilahirkan kembali, lalu mulai memprotes, kerja apa ini pendeta ini? Ini buang-buang uang Pak Pendeta. Ya, tidak benar ini Pak Pendeta. Baru-baru ini ya ramai di Facebook itu saya lihat beberapa orang menulis mengkritik mengenai gedung gereja bangun besar-besar, termasuk itu proyek Patong ya, termasuk sekolahnya itu saudara ya. Lebih baik uang yang banyak itu dibagi-bagikan kepada orang miskin, kan lebih bermanfaat daripada bangun gedung gereja besar-besar. Tapi saudara, kata-kata semacam ini saudara ingat diucapkan oleh siapa? Ini bijak ya kata-katanya ya, kelihatan bijak ya. Daripada you boros-boros bangun gedung gereja besar-besar, mending uangmu bagikan ke orang miskin, lebih bagus kan? Bijaksana ya kata-katanya, tapi itu kata-kata siapa itu? Tahu enggak? Kata-kata siapa? Kata-kata Yudas Iskariot. Iskariot ya, Iskariot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kita ketahui bersama bahwa ya, Pendeta Stephen Tong baru saja topping off, artinya menyelesaikan pembangunan sebuah gedung yang sangat megah, yaitu Sekolah Kristen Calvin. Ya, Sekolah Kristen Calvin, sebuah gedung yang sangat mewah yang ternyata mendapatkan kritikan banyak orang. Jadi ini bukan gedung gereja, gedung sekolah ya, mohon maaf. Ini gedung gereja milik Pak Stephen Tong, ya, milik yayasan yang dikelola oleh Pendeta Stephen Tong, seorang pendeta senior dari aliran Calvinis yang sangat sering ya muncul di media sosial dan paling sering juga memberikan kritik terhadap orang-orang karismatik. Jadi murid-muridnya itu seperti Muri Wali, Mangapula, itulah orang-orang yang punya spirit mengkritik, membidat-bidatkan orang. Nah, biasanya itu tamatan dari Pendeta Stephen Tong ya. Nah, ini sekolahnya, Sekolah Kristen Calvin. Nah, ini kemarin waktu topping off ya, artinya menyelesaikan pembangunan sekolah tersebut. Dan ternyata pembangunan gedung ini mendapat kritikan yang sangat banyak. Ya, mendapatkan kritikan yang sangat banyak dari orang-orang Kristen sendiri, menurut Pendeta Muri Wali Yanto Matalu ya. Di sini dia bilang proyek raksasa Pak Tong dan orang Kristen skizofrenia. Wah, ya, bombastis teman-teman. Jadi dikatakan banyak sekali orang-orang Kristen yang tidak setuju dan mengkritik pembangunan gereja tersebut karena dianggap mubazir, dianggap pembangunan sekolah tersebut berlebihan. Ya, terlalu banyak uang yang dihambur-hamburkan. Kenapa tidak membantu orang lain di saat kondisi ekonomi sekarang lagi susah? Banyak orang Kristen di luar sana yang lagi susah, lagi butuh makan dan sebagainya. Kenapa uangnya bukan untuk mereka saja? Bukan untuk membantu orang yang kesusahan. Jadi banyak sekali orang-orang yang mengkritik cara Pendeta Stephen Tong menggunakan uang yayasan. Ya, kita tahu sebelumnya ya, beberapa tahun yang lalu Pak Stephen Tong juga membangun gedung dia yang luar biasa megah, sebuah gereja raksasa di Kemayoran. Bagi orang Jakarta atau orang yang main ke Jakarta dan melewati jalan Kemayoran pasti sudah sangat familiar dengan gedung ini ya. Soalnya dia ditusuk sate. Jadi kalau kalian lewat jalan Kemayoran, ya, kalian akan lihat dia dari jauh. Karena dia nanti di ujungnya sebelum pecah dua kan. Sebelum jalan ke Angkasa ya. Belok kanan jalan Angkasa, lurus tetap Kemayoran ya, kalau tidak salah. Ini satu gedung yang luar biasa megah, ya, dan setiap orang yang ke Jakarta terkejut lihat ini gedung. Termasuk si Kores. Jadi waktu Kores pertama kali ke Jakarta tahun lalu, ya waktu kita lewat, kan kita mau ke Sunter tuh. Kita mau ke Sunter, terus kita lewat sini, si Kores terkejut. Ih, ini gereja, dia bilang. Kok besar kali gitu? Iya, saya bilang, ini punyanya Stephen Tong tuh. Ya, Pendeta Stephen Tong, bosnya orang-orang Calvinis lah. Bisa dibilang dia paling top kan gitu. Dengan luas 12.000 meter persegi ya. Nah, jadi teman-teman yang lewat Kemayoran pasti udah tahu sekali lah gedung ini. Ya, gedung Reform ya. Dia namanya gedung Reform, gereja Reform. Ya. Jadi Pendeta Stephen Tong ini juga banyak ternyata membangun gedung-gedung yang luar biasa mewah, yang ternyata dikritisi
oleh orang-orang Kristen sendiri, ya, dikomplain. Karena menurut saya ya sama gitu. Pak Stephen Tong kan sering mengkritisi orang-orang karismatik, di mana orang karismatik ini dia tuduh berlebih-lebihan dan hanya gila uang. Karena orang karismatik itu kan sering sekali melakukan penekanan perpuluhan, ya. Dan pendeta Stephen Tong sangat kesal dengan perpuluhan, sangat benci dengan perpuluhan ataupun khotbah kemakmuran, ya. Injil kemakmuran yang selalu disampaikan oleh pendeta-pendeta karismatik. Jadi ini agak kontradiksi sebenarnya, agak kontradiksi, tapi kita dengar dulu lah ya, kita dengar dulu nanti baru kita tanggapi apa yang ingin disampaikan oleh Muri Wali. Orang kalau belum dilahirkan kembali tidak mungkin melihat hal-hal rohani. Itu sebab kadang-kadang ada beda visi atau pandangan antara pendeta dengan jemaat. Mungkin jemaat itu belum dilahirkan kembali, lalu mulai memprotes, kerja apa ini pendeta ini? Ini buang-buang uang Pak Pendeta. Ya. Tidak benar ini Pak Pendeta. Baru-baru ini ya ramai di Facebook itu saya lihat beberapa orang menulis mengkritik mengenai gedung gereja bangun besar-besar, termasuk itu proyek Patong ya, termasuk sekolahnya itu saudara ya. Lebih baik uang yang banyak itu dibagi-bagikan kepada orang miskin, kan lebih bermanfaat daripada bangun gedung gereja besar-besar. Tapi saudara, kata-kata semacam ini saudara ingat diucapkan oleh siapa? Ini bijak ya kata-katanya ya, kelihatan bijak ya. Daripada you boros-boros bangun gedung gereja besar-besar, mending uangmu bagikan ke orang miskin, lebih bagus kan? Bijaksana ya kata-katanya, tapi itu kata-kata siapa itu? Tahu enggak? Kata-kata siapa? Kata-kata Yudas Iskariot ya, Iskariot. Ketika seorang perempuan mencurahkan minyak narwastu yang mahal harganya ke kaki Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menerima penghormatan pemberian itu dan mengatakan ini adalah tanda bagi penguburanku, karena dia akan mati, dikorbankan untuk dosa-dosa kita saudara. Tapi Yudas berkata, tidak baik pemborosan ini, lebih baik minyak ini dijual, harganya sangat mahal, lalu uangnya bagi-bagi kepada orang miskin. Tapi dalam otaknya sebetulnya bukan orang miskin yang diperhatikan. Kalau itu minyak dijual harganya mahal, taruh di kas gereja, dia bisa curi kas itu. Karena Yudas Iskariot ini adalah pencuri uang kas pelayanan Tuhan Yesus. Ya. Kelihatan bagus ya, tapi orang yang membangun proyek-proyek semacam itu ya, mereka itu sudah bergumul ya. Sudah bergumul baik-baik, tanya kehendak Tuhan. Dan berdasarkan kehendak Tuhan yang jelas, mereka jalan. Ya, mereka jalan saudara. Yang bagi orang lain itu pemborosan, yang tidak melihat. Tapi bagi yang melihat beda saudara. Dan saya sendiri, saya anggap termasuk yang melihat ya. Masa engkau, ini orang Kristen ini perlu dirombak ini pikirannya yang tidak beres ya. Engkau kalau lihat jalan tol megah begitu ya, gini ya, Pak Jokowi hebat ya, bangun tol megah, wah kita bisa nikmati. Begitu tak? Pasti tidak ada orang lihat tol yang sangat bagus, dia nikmati itu lalu kemudian mengkritik. Kecuali orang kayak Rocky Gerung itu otaknya kotor itu. Selalu hanya mengkritik saja kan. Ya itu orang otak kotor itu. Pemerintah kerjakan apapun yang baik, dia selalu kritik, itu goblok itu. Ya. Anda lihat gedung tinggi besar, bukan punya Anda, punya konglomerat Cina misalnya. Tapi arsitekturnya bagus sekali. Misalnya katakanlah itu mall. Lalu Anda masuk ke mall yang begitu nyaman itu, lalu Anda lihat-lihat, walaupun tidak belanja, hanya cuci mata di sana. Tapi saudara menikmati itu. Saudara kagum tidak? Lihat mall yang besar. Kagum, memuji-muji. Hebat ini mall ini, arsitekturnya bagus sekali. Masuk ke dalam begitu nyaman. Ya. Anda lihat bangunan-bangunan di dunia ini, Anda luar biasa, tepuk tangan. Tapi kalau orang bangun gereja yang bagus, engkau kritik. Itu goblok sekali. Orang Kristen bangun gedung gereja dan arsitektur yang bagus, engkau malah kritik. Ini orang standar ganda ya, ini orang schizofrenik, orang gila ini. Banyak orang Kristen itu orang gila. Ini mirip ya. Untuk keluarga sendiri dia kikir setengah mati. Kasih uang sedikit setengah mati. Tapi untuk orang lain, dia royal kasih, bantu. Tapi untuk anaknya minta sedikit, tidak mau dikasih. Ini mirip, banyak orang Kristen jiwanya seperti itu. Ketika lihat gedung gereja bagus dan arsitektur bagus, mereka mengkritik. Mereka ngamuk-ngamuk. Lebih baik uangnya dipakai untuk orang miskin, bagi-bagi kepada orang miskin. Ya, untuk apa pemborosan ini begitu? Tapi ketika mereka melihat gedung yang bagus di luar sana, mereka kagum, mereka hormat. Ini goblok namanya.
Saya sendiri tidak dipanggil oleh Tuhan untuk membangun gedung besar-besar seperti itu. Ada orang yang mempunyai visi seperti itu. Ya, kalau saya sendiri kecil-kecil saja, yang penting bisa dipakai. Ya, ya. Tetapi tidak berarti orang yang membangun proyek besar dengan megah begitu lalu salah. Ya, di dalam sejarah gereja, arsitektur yang bagus itu adalah gedung gereja itu. Ada gaya Gerika, Yunani, ya, dengan tiang-tiangnya yang Korintians, ya. Ada gaya Gotik, Romawi yang sangat rumit itu arsitekturnya, tetapi sangat indah. Saudara coba Google. Saudara tahu Hagia Sophia yang sudah jadi masjid di Turki itu, yang punya kubah besar sekali, megah, indah sekali. Itu dulunya gereja Kristen itu. Kristen Ortodoks dibangun dengan sangat megah sekali dan kubah yang sangat bagus. Kubah itu bukan milik Islam itu. Kubah itu bukan milik masjid itu. Kubah itu bangunan gereja, itu asal mulanya itu. Arsitektur gereja. Ya, itu Hagia Sophia itu yang kemudian jadi masjid sekarang, diambil alih oleh orang Islam, dulunya gereja, dan arsitektur sangat bagus, sangat indah. Jadi dalam sejarah itu Tuhan sudah menyatakan bahwa dia setuju dengan penghormatan kepada kemuliaannya dengan bangunan yang indah dan bagus dan arsitektur yang bagus. Ya, tapi engkau mengkritik, menghina semua sejarah itu. Lalu kalau ada orang membangun gedung gereja dan arsitektur bagus sekali sekarang, lalu Anda mengatakan lebih baik uangnya dipakai untuk bagi-bagi kepada orang miskin. Ini mirip dengan pernyataan Yudas. Nah, orang-orang, kembali kepada masalah kelahiran baru, orang-orang yang belum dilahirkan kembali sulit melihat pekerjaan Tuhan. Dia akan selalu menjadi pengeritik. Lihat kita bersemangat penginjilan, dia kritik, untuk apa penginjilan terus? Yang paling penting itu pemuritan katanya. Kelihatan bijaksana ya. Memang pemuritan penting. Mendidik orang Kristen dan doktrin yang benar itu penting sekali. Tapi tidak berarti penginjilan tidak penting. Engkau kalau tidak penginjilan, bagaimana bisa pemuritan? Kan penginjilan dulu, baru pemuritan kan? Apa itu? Dikritik ya metode penginjilan seperti AA ya. Evangelism Explosion ya. Atau metode-metode lain ya. Untuk apa PI terus? Yang paling penting pembinaan. Ini cara-cara setan, saudara. Ini mirip orang-orang yang tidak melihat kerajaan Allah. Ini pernyataan yang bagi saya itu pernyataan-pernyataan yang schizophrenic, yang gila. Kalau saya menghargai semua. Orang semangat penginjilan saya puji, saya acungkan jempol. Saya kasih semangat. Orang semangat mengajar firman Tuhan yang benar, saya acungkan jempol. Orang bersemangat memuliakan Tuhan dan bangun gedung gereja dan arsitektur yang indah sekali, saya acungkan jempol. Orang bersemangat di dalam mandat budaya, jadi orang Kristen yang berpolitik, terjun di politik, memuliakan Tuhan di sana, saya dukung orang semacam itu. Jangan jadi orang Kristen schizophrenic, saudara. Tuhan bekerja di segala bidang, kita tidak tahu, saudara. Jangan engkau bertindak seolah-olah engkau Tuhan. Engkau mengkritik pekerjaan Tuhan di satu bidang, lalu meninggikan yang lain. Ini namanya orang Kristen schizophrenic. Tahu schizophrenic ya? Terpecah belah. Disintegritas jiwanya. Orang gila. Dukunglah semua, doakanlah semua pekerjaan Tuhan yang sungguh-sungguh. Kecuali orang bangun proyek besar-besar, tapi dengan motivasi yang tidak beres. Bukan untuk memuliakan Tuhan. Nah, ini pasti kita harus kritik ya. Bila perlu harus dikutuk ya. Saya sendiri punya ambisi besar untuk bukan gedung ya, tapi buku dogmatika Kristen saya itu. Itu saya punya ambisi besar itu. Supaya di setiap perpustakaan pribadi orang-orang, buku saya ada di sana dan dipelajari. Untuk memberikan pengaruh kepada semakin banyak orang Kristen, saudara. Jadi saya punya ambisi besar untuk dogmatika saya. Nah, apa ini salah? Kalau kamu bilang salah, silakan ya. Bagi saya ini adalah pekerjaan Tuhan yang harus saya kerjakan. Apapun, yang penting itu halal. Saya mau buku saya itu dipegang oleh sebanyak mungkin orang Kristen di Indonesia yang berbahasa Indonesia dan membaca itu dan mereka mendapat pengaruh teologi yang baik, yang beres dari buku saya. Ini proyek sesuatu visi raksasa yang saya punya. Maka ketika ada orang yang memborong buku saya untuk diberikan secara gratis kepada orang yang gak mampu, saya senang sekali. Bagi yang mampu, beli full. Bayar harga penuh. Bagi yang mampu sedikit, pakai harga diskon. Yang gak mampu sama sekali, kalau ada bantuan gratis, ya dapat gratis. Mahasiswa teologi dapat manfaat kan? Dogmatika gratis. Saya punya ambisi besar untuk selama saya hidup ya. Saya akan terus memperjuangkan supaya buku ini dipakai, dibaca oleh sebanyak mungkin orang Kristen. Dan ini proyek raksasa di dalam pandangan saya. Anda mau mempersalahkan saya itu, mempersalahkan saya karena hal itu. Ya, kalau saya persetan ya, saya yang penting mengerjakan kehendak Tuhan. Jadi jangan suka menjadi orang yang mengeritik ya. Tetapi doakanlah semua pekerjaan Tuhan yang benar. Bahkan pekerjaan Tuhan dan motivasi salah pun, Paulus masih bersyukur loh.
Ya, ada orang yang memberitakan Injil dengan maksud yang benar. Ada orang memberitakan Injil dengan maksud yang jahat, yang palsu. Tetapi Paulus berkata apa? Walaupun demikian, biar bagaimanapun aku bersyukur karena Injil diberitakan entah dengan maksud benar maupun dengan maksud yang palsu. Jadi saudara, yang kita perlu lawan dengan keras itu adalah ajaran sesat, ya. Bukan mengkritik sesama Kristen yang mengerjakan pekerjaan Tuhan yang dia sudah bergumul baik-baik. Kita nggak bergumul untuk itu. Maka jangan mengkritik. Ya, jangan sembarangan mengkritik. Jangan jadi Yudas Iskariot, saudara. Kalau saya mendukung semua, ya, apapun itu, apologetika, mandat budaya, proyek-proyek besar untuk Tuhan, saya doakan, saya dukung kalau saya. Paling tidak saya berdoa untuk proyek-proyek semacam itu. Penginjilan, pengajaran firman Tuhan yang sejati, gerakan-gerakan Kristen yang baik, termasuk gerakan mandat budaya, politik, ekonomi, atau pendidikan, sains, apapun itu, saya pasti dukung. Ya, teman-teman sudah dengar ya. Jadi di sini ngamuk. Si Muriwali ini ngamuk terhadap orang-orang Kristen yang mengkritisi pembangunan yang dilakukan oleh pendeta Stephen Tong. Karena menurut Muriwali itu harus dilakukan. Harus dilakukan untuk memperlihatkan kemuliaan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, kan begitu. Jangan jadi Yudas, karena Yudas lah yang menolak ya uang tersebut digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Karena waktu itu pernah ya, orang ngasih minyak, terus minyaknya cuma untuk mengurapi Yesus, padahal minyak tersebut kalau dijual itu bisa menghasilkan uang yang banyak, kan begitu. Jadi menurut Muriwali, kalau untuk pelayanan nggak apa-apa, ya, untuk pelayanan nggak apa-apa. Tapi ini sebenarnya agak kontradiksi. Saya harus katakan ini, orang reform ini cukup lucu, sangat lucu menurut saya ya. Pernyataan mereka kontradiksi. Mereka sering sekali mengkritisi orang-orang karismatik yang mereka bilang terlalu berlebihan dalam menggunakan uang. Ya, karena kita tahu di antara denom-denom Kristen yang paling paling kelihatannya megah itu ya biasa karismatik. Ya, paling megah itu karismatik. Gereja-gereja terbesar karismatik, hidup pendeta-pendeta karismatik biasanya lebih wah gitu. Naik mobil mewah, ya, naik Rolls Royce, ya, naik Mercy, jam tangannya Patek Philippe gitu kan. Jadi itu sering dikritisi oleh pendeta Stephen Tong beserta murid-muridnya seperti Muriwali juga. Mengkritisi perpuluhan, teori kemakmuran, ya, Injil kemakmuran. Waduh. Mereka sering mengkritisi orang lain tapi ternyata mereka juga sama. Ini yang jadi batu sandungan. Ini yang menjadi standar janda. Itulah kenapa kalau orang Kristen sekarang mengkritik dia, saya wajar gitu. Ya, wajar gitu. Anda nuduh orang, tapi ternyata Anda sendiri sama. Kan begitu. Anda bilang orang karismatik pemborosan. Bangun gereja, mewah tak berguna gitu kan. Anda sendiri melakukannya. Ini kan konyol. Anda suruh orang lain jangan lakukan, tapi Anda sendiri lakukan. Karena kalau Anda tanya, contoh nih sama Luga. Kita tanya kepada Luga, itu pendeta-pendeta ngapain bawa Rolls Royce? Ngapain pakai jas? Ngapain pakai barang mewah? Apa Luga bilang? Ini untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan, untuk menunjukkan bahwa ya kamu menyampaikan firman yang benar. Maka Tuhan berkati kamu. Maka ya kamu harus tunjukkan gitu. Bagaimana Tuhan menjaga kamu, Tuhan memberikan kelebihan bagi kamu. Itu yang Luga sampaikan kan? Kan selalu itu. Kalau orang karismatik ditanyakin, kenapa harus pakai jas yang mewah, bukan jas yang biasa, jas spesial, harus pakai Rolls Royce pendetanya. Itu untuk menunjukkan ya, bahwa jemaatnya bisa makmur, maka pendetanya juga makmur, kan gitu. Jemaatnya dulu cuman tukang sayur biasa, tiba-tiba jadi buka swalayan sayur, ya cabang toko-toko sayurnya makin banyak, maka pendetanya juga akan makin makmur, kan begitu. Ini wajar sih. Ya, saya kenal salah satu pendeta di Medan ya, saya sebut aja namanya nggak apa-apa, karena ini kisah nyata. Bambang Jonan, GBI Medan. Pendeta Bambang Jonan itu pendeta besar. Ya, Bambang Jonan ini pendeta yang sangat besar di Medan. Dia bosnya GBI Medan. Ya, seimbang dengan pendeta inilah. Ya, udah kelas-kelasnya Pak Niko, Gilbert Lumondong. Dan itu saya kenal baik dengan perintis-perintis awal GBI Medan. Dulu jemaatnya sedikit. Ya. Tapi seiring waktu jemaatnya tambah besar, jemaatnya dulu punya toko cuman satu ruko, tiba-tiba jemaatnya sekarang punya cabang begitu banyak.
otomatis perpuluhannya naik. Yang sebelumnya ngasih perpuluhan 5 juta, tiba-tiba ngasih 100 juta sebulan. Maka otomatis pendetanya tambah makmur. Pendetanya tambah kaya, otomatis pendetanya harus kasih lihat juga dong. Wah, ini bukti bahwa orang-orang yang bergereja di tempat dia tambah makmur kan gitu. Karena kemakmuran dari seorang pendeta itu menunjukkan kemakmuran jemaat. Karena kalau pendetanya makmur, nggak mungkin jemaatnya nggak makmur. Nah, ini menurut mereka. Ya, alasan orang-orang karismatik kan gitu. Dengan menunjukkan pendetanya makmur, otomatis orang akan melihat bahwa jemaat yang ada di sana bertumbuh. Ya, jemaatnya tambah makmur. Karena nggak mungkin pendeta bisa makmur kalau jemaat nggak makmur. Karena kan uangnya pendeta dari jemaat. Artinya jemaat di sini bertumbuh. Jemaat yang sebelumnya cuma dapat penghasilan 5 juta, sekarang bisa 100 juta. Kok bisa? Ya berkat dia jadi jemaat di situ. Berkat dia tertanam di situ. Didoakan, digembalakan, diberikan kemakmuran sama Tuhan. Itu menurut orang karismatik. Itulah kenapa pendeta harus pamer. Harus kasih lihat bahwa dia pakai jam mewah. Dia pakai mobil mewah, rumahnya besar gitu kan. Untuk menunjukkan bahwa jemaatnya juga jadi makmur. Jadi domba yang dipelihara di kandang ini itu terawat. Ya, dombanya jadi gemuk. Beda sama di tempat lain gitu kan. Kenapa pendetanya kumuh, pendetanya sedih, pendetanya memprihatinkan. Karena di sana dombanya kurus-kurus. Ya, dombanya masuk kurus, selesai dari sana ya tetap kurus. Nggak tambah makmur dombanya. Beda sama karismatik gitu kan. Domba yang datang kurus, begitu masuk di sana jadi gemuk dombanya. Dan dombanya jadi bisa menghasilkan banyak buat gembalanya kan gitu. Jadi memang di situ bedanya. Kalau pendeta Stephen Tong termasuk hebat menurut saya ya. Hebat dia ini. Jemaatnya banyak dan dia makmur karena biasanya reform ya. Reform itu biasanya kalau bicara kemakmuran kalah dia sama karismatik. Tapi untuk Stephen Tong bisa menang. Kita contoh aja. Ya, mohon maaf, saya ambil contoh Risuli Lubis yang dikritik oleh Muri Wali. Muri Wali kan sering mengkritisi pendeta Risuli Lubis. Ini sama-sama pendeta ya. Muri Wali pendeta, Risuli Lubis pendeta. Risuli Lubis jadi pendeta baru berapa lama? Muri Wali dari kecil belajar kekristenan, sekolah. Ya, walaupun gelar doktornya masih calon sampai sekarang, nggak tamat-tamat. Ya, PhD-nya, waduh udahlah, jangan dibahas lah. Jadi, Muri Wali dari dulu udah melayani, udah duluan melayani daripada Risuli Lubis. Tapi kita lihat outfitnya gitu kan. Risuli Lubis lebih wah, naik mobil Pajero, punya Alphard. Ya, gerejanya di rumahnya yang bagus. Kalau Muri Wali, coba lihat, buat KKR-nya tenda, panggung nggak punya, cuman tutup gitu doang. Mohon maaf. Artinya apa? Jemaat di tempat Muri Wali nggak tambah kaya, nggak tambah sukses, nggak tambah makmur. Di tempat Risuli Lubis lebih makmur kan begitu. Itu bedanya, ya. Itu bedanya. Bagi teman-teman awam, kalian lihat sendiri. Bagaimana mungkin seorang Risuli Lubis yang baru jadi pendeta, yang dulunya mantan maling motor, baru jadi pendeta, langsung sukses. Artinya apa? Artinya lebih benar tempat Risuli Lubis kan gitu. Risuli Lubis dengan bangga dia bisa ngomong, loh saya dibilang sesat. Saya dibilang mengajarkan ajaran sesat gitu kan, bahasa roh dan sebagainya oleh si pendeta Muri Wali. Tapi buktinya jemaat saya bertumbuh, jemaat saya tambah kaya. Artinya saya yang benar dong, Risuli Lubis yang benar, Muri Wali salah, ya. Tambah gembel jemaatnya. Kalau bahasa Luga kan gitu. Di sana nggak ada Tuhan, itulah jemaatnya tambah gembel. Kalau gereja yang punya Tuhan, jemaatnya tambah kaya. Itu menurut Luga Tambunan ya. Sekali lagi itu menurut Luga Tambunan. Jadi kalau dikritisi saya agak konyol ya. Agak konyol dan memang ya Stephen Tong mau bangun itu hak dia lah. Uang-uang dia kok. Jemaat ngasih uang ke dia, terserah dia dong. Apalagi ini kan untuk sekolah Kristen ya. Walaupun ini sekolah swasta sebenarnya. Bukan sekolah teologi. Ya, bukan sekolah teologi tapi sekolah swasta. Dan sekolah swasta ini kan jemaat bayar toh. Ya, jemaat bayar dan dapat duit juga kok untuk operasionalnya. Ya, jadi Stephen Tong markasnya di sini di Kemayoran ya, ini jalannya. Ya, ini gedungnya gede loh. Ini semua punya dia nih. Semua punya dia. Jadi ada 3 gedung.
Luar biasa memang. Jadi satu-satunya pendeta reform di Indonesia yang menurut saya paling sukses, ya Stephen Tong. Paling sukses dia. Paling banyak duitnya juga gitu kan. Jadi kembali lagi, ya kalau orang mau komplain ya itu hal yang biasa lah. Karena Stephen Tong suka komplain orang, sehingga balik. Kan begitu. Balik kepada dirinya juga. Dia suka mengkritisi gereja-gereja karismatik yang berlebihan dalam penggunaan uang, ya dia sendiri juga akan dikritik. Itu udah hukum tabur tuai kan gitu. Ya, hukum tabur tuai. Jadi hal yang wajar. Cuman yang paling konyol pembelaan dari Muriwali. Pembelaan dia konyol gitu. Ya, pembelaannya konyol. Malah dia tuduh orang Kristen yang mengkritik dia itu orang Kristen skizofrenia. Ya. Orang Kristen yang terkena penyakit skizofrenia. Saya mau bilang dulu ya, saya pikir dia lagi nyindir tanpa ragi gitu. Karena yang kena skizofrenia, kalau di dunia debat lintas agama nih, ya tanpa ragi gitu. Ini skizofrenia ya, apa itu? Gangguan mental yang terjadi dalam jangka waktu panjang. Gangguan tersebut menyebabkan penderita mengalami halusinasi, delusi, dan waham, kekacauan berpikir, dan perubahan perilaku. Penderita skizofrenia pada umumnya mengalami kesulitan untuk membedakan antara kenyataan dengan pikiran yang ada. Gejalanya, skizofrenia merupakan gangguan mental yang dapat menyerang mulai dari anak-anak sampai lansia. Gejala awal, skizofrenia pada umumnya muncul di masa remaja. Untuk pria, gejala awal skizofrenia biasanya muncul di usia 15-30. Sementara itu, pada wanita bisa muncul pada usia 25-30. Adapun gejala awal yang perlu diwaspadai, mudah menjadi marah dan depresi, cenderung mengasingkan diri dari lingkungan sekitar orang lain, terjadinya perubahan pola tidur, kesulitan dalam mengerjakan tugas sekolah, kurang konsentrasi dan motivasi. Ya, ini malah kalau kita lihat ya ada di dalam diri Luga. Ya, sebenarnya Luga juga terkena skizofrenia. Dia nggak bisa membedakan mana yang halusinasi, mana yang asli. Ya, jadi saya juga bingung kenapa orang Kristen yang mengkritik pendeta Stephen Tong disebut skizofrenia, padahal mereka bisa membedakan. Ya, mereka mengkritik karena mereka tahu apa yang harus dikritik. Jadi nggak cocok sebenarnya ya. Ini asal tuduh, asal fitnah. Ya, Muriwali ini sembarangan ngomong, mengatakan yang mengkritik skizofrenia pula. Padahal skizofrenia itu orang yang halusinasi, orang yang nggak bisa membedakan antara halu dan kenyataan. Ya. Itu biasanya orang yang banyak mimpi, tapi tidak bisa terjadi. Ya, mungkin, ya saya harus katakan Muriwali yang mungkin gitu kan, karena dia punya impian bangun ini, bangun itu, ya, dia pingin jadi seorang pendeta besar seperti Stephen Tong, tapi nggak kesampaian. Bahkan di usianya yang sekarang, ya kita lihatlah pencapaiannya apa. Ya, pencapaiannya apa? Nggak ada apa-apa. Kalah sama Risuli Lubis, itu fakta. Ya, Risuli Lubis melakukan lebih banyak hal. Risuli Lubis bisa dibilang menginjili lebih banyak. Walaupun sembarangan, tapi dia menginjili kan gitu. Dia turun ke jalan, jumpai anak-anak jalanan, dia kasih makan, dikasih duit, dia injili. Terlepas masuk nggak masuk, tapi dia udah banyak yang dia buat. Banyak yang dia buat, itu dia masalahnya. Jadi yang nggak bisa membedakan halusinasi ini siapa gitu. Kita ini hidup di kenyataan, Pak. Di alam sadar, alam yang real, ya tolonglah. Jangan banyak sekali bermimpi pingin ini, pingin itu, tapi nggak kesampaian. Jadi itu aja sih yang mau saya sampaikan. Ya, kalau pendeta Stephen Tong dikritik, ya wajar. Karena dia suka sekali mengkritik orang lain. Wajar sekali, menurut saya. Ya, saya di sini netral. Kita cuman orang luar. Cuman kita memberikan pendapat, melihat ya selama ini bagaimana. Jadi yang saya sampaikan ini sesuai dengan kenyataan. Stephen Tong adalah pendeta yang paling sering mengkritik orang karismatik. Silakan dicek. Paling sering gitu. Orang buat mukjizat dia bilang palsu. Ya, dia bilang ini Yesus KW. Ini adalah penghujatan kepada Yesus karena meniru apa yang dilakukan Yesus. Orang karismatik suka boros-boros, dia suruh hemat, ya. Dia suruh pendeta potong gaji waktu kena Covid kemarin ya. Waktu Covid pertama kali viral, dia bilang harusnya pendeta kasih contoh, potong gaji gitu. Harusnya pendeta hidup hemat. Dia suruh pendeta tidak boleh pamer-pamer, bawa mobil mewah dan sebagainya. Rupanya dia sendiri juga bangun yang mewah-mewah. Bahkan saya nggak tahu ya, ini Stephen Tong sama naik mobil apa. Bisa jadi kedok gitu kan. Karena bisa jadi dia bawa mobil biasa, tapi anaknya bawa mobil mewah. Kita nggak tahu.
Banyak orang seperti itu, pencitraan jago, ya, tapi nggak sadar gitu. Mengkritik orang lain paling jago, tapi dia sendiri sama. Jangan pakai mobil mewah, tunjukkan kepada rakyat kita sederhana, gitu kan. Nah, ini pejabat nih, pejabat publik gitu. Gaya ngomong seperti itu kan. Tunjukkan cara hidup sederhana kepada masyarakat. Dilarang pejabat bawa mobil mewah. Nah, dia bawa lah motor doang gitu kan, bawa motor yang agak tua pula itu. Kalau nggak dia naik kendaraan umum. Tapi istri sama anaknya, ya, bawa Ferrari, bawa Mini Cooper, jalan-jalan ke luar negeri, tasnya Hermes. Itu apaan gitu? Itulah saya bilang, berhentilah pencitraan, berhentilah bersandiwara. Apa adanya aja. A bilang A, B bilang B gitu. Apa nggak capek gitu? Pura-pura. Saya kadang bingung lihat orang-orang yang, aduh, kerjanya mengkritik orang lain tapi sendiri juga belum benar. Harusnya saat mengkritik orang lain, ya, itu sekaligus jadi motivasi bagi kita. Contoh, misalnya kita bilang orang, jangan cepat emosi. Itu sekaligus mengajarkan diri kita untuk jangan cepat emosi gitu. Karena kembali ke diri kita kan. Saya kalau ngomong seperti ini, ya sambil ngomong saya renungkan dulu ini. Bahkan saat sholat saya mikirin lagi gitu. Apakah yang saya ngomong itu berbalik ke diri saya? Dan saya harap janganlah gitu kan. Jangan jadi orang munafik gitu. A bilang A, B bilang B. Ya, kalau Stephen Tong memang dia suka dengan gedung mewah untuk menunjukkan kemuliaan Tuhannya, ya nggak masalah. Tapi jangan kritik orang saat bangun gedung mewah juga. Anda kritik orang bangun, tapi Anda sendiri juga bangun. Konyol. Itu aja sih dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Dan sekali lagi saya promo baju. Bagi teman-teman yang mau beli baju Seri Pendebat, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah. Atau bisa ke Tokopedia. Nama tokonya Jeffrens ya. Ya, dibeli syukur, nggak dibeli ya wes. Makasih buat teman-teman semua yang sudah mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.